Shalom, sesaat lagi kita akan memulai ibadah online. Berikut ini saya sampaikan tata cara mengikuti ibadah. Pertama, mari ajak seisi rumah beribadah bersama-sama. Kedua, persiapkan hati dan diri dengan berpakaian yang rapi. Ketiga, selama ibadah berlangsung, hindari makan, minum, dan mengobrol. Keempat, setelah ibadah selesai, luangkan waktu untuk sharing dan fellowship bersama keluarga terkasih. 5. Dukung terus dalam doa bagi keluarga, Indonesia, dan dunia. Selamat beribadah dan menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Di bulan yang baru, di minggu yang pertama pada saat hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur akan kebaikan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sudah menganugerahkan kehidupan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu kita mau bersama-sama, kita mau tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur pada saat hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat sepanjang kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu pada saat hari ini memperkatakan bahwa kami masih punya Tuhan yang besar, melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini, Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami muliakan Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Engkau nyatakan bagi hidup kami, bagi setiap orang yang percaya. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada saat hari ini hanya di dalam satu nama, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Beberapa saat kita mau sembah Dia. Sebab Dia Allah yang besar. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Kasih-Nya yang membuktikan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari bersama-sama kita Bapak Ibu sembah Dia. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan ada dan melihat. Tuhan mendengar setiap pergumulan doa kita. Waktu kita datang memuji, berdoa, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sembahlah Dia, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Setia dalam hidup kami, kemanapun kami pergi.
berjanji untuk setia sampai selama-lamanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kan kami katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan kemuliaan bagi Tuhan kita yang menerima kemenangan dari Tuhan. Katakan, ku hidup karena percaya, sebab Engkau Allah yang setia. Kami tahu pengharapan kami Tuhan ada di dalam Engkau. Selalu ada di dalam-Mu. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, katakan, ku tidak akan menyerah sekalipun kita berada di dalam kesesatan. Biarlah seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang selalu menepati janji-Nya dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang menerima kemenangan dari Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar,
There is none like you, Jesus. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan dengan kesungguhan, sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Dengan satu suara kita mau katakan sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Deklarasikan perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau satu-satunya Allah. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kita yang mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Karya Tuhan yang sempurna, itulah yang membuktikan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia Tuhan yang perkasa. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang sanggup membangkitkan pengharapan kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang perkasa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang berkuasa, sanggup
Dia Tuhan yang besar. Bersama dengan Tuhan kita mau berjalan untuk menuju masa depan kita. Amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Wow. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Dia Tuhan yang bekerja, bukanlah kuat gagah kita Bapak Saudara. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Tinggikan Tuhan kita. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kekuatan kita. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagah kita Bapak Ibu Saudara. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Karena ada Yesus di dalam hidup kami, semua musuh gemetar. Oh, katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Jadi kuatku, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan, katakan sekali lagi. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikan Engkau Tuhan. Di dalamku. Ini iman kami Tuhan kepada Engkau, bahwa kami mau tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar Tuhan. Bersorak. Katakan, bila Kau di sisiku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisi kami, kami tidak takut,
besar dalam hidup kita. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Lewat pengorbanannya yang begitu besar, Tuhan sudah memberikan nyawanya atas hidup kita. Dia yang telah menebus hidup kita, kesalahan kita, apa yang sudah kita perbuat, Tuhan rela mati untuk menebus hidup kita. Kita tetap katakan bahwa setiap dalam pergumulan hidup kita, ada Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai hidup kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mau imani pujian ini kepada Tuhan. Dan kita katakan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai melanda hidup kami. Masalah beban hidup ada dalam hidup kami. Kami tetap terus katakan bahwa firman-Mu itu yang menguatkan kami. Tenangkan jiwaku. Satu kali lagi kita katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Kita mau bangkit berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan meskipun di dalam tekanan sekalipun, dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan melalui firman yang hidup Tuhan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau Allah yang menopang hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami mau tetap teguh berdiri di dalam Engkau Tuhan. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami berharap dan menaruhkan pengharapan kami penuh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami bersama Tuhan, kami akan dapat menanggung segala perkara. Karena itu menjadi jaminan daripada firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah naikkan pujian sembah kami di hadapan hadirat-Mu sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan tiba saatnya sebentar Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, iman, percaya dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan menghadapi keadaan hidup kami dan perjalanan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami datang merendahkan hati kami dan seluruh hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan berat mendapat pertolongan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan waktu ini. Sungguh kami mau diam di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa yang baik, kami mendengarkannya. Dan kita semua umat Tuhan yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu hidup di dalam penyertaan sukacita karena Tuhan selalu baik dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali berjumpa di dalam ibadah raya online. Dan kita tetap berdoa untuk supaya terus pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing beribadah dari rumah. Tapi saya percaya kita semua yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang hadir melawat setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperingati akan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu di sepanjang bulan ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan untuk kita belajar tentang kuasa Roh Kudus. Bagaimana hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya dikatakan kita ini menerima kuasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika kita menerima kuasa, kuasa itu digunakan untuk apa? Untuk firman Tuhan juga berkata, Yesus juga memerintahkan supaya kuasa itu digunakan, dia turun dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjadi saksi. Itu perintah. Dan kita menjadi saksi supaya kita memuridkan banyak orang. Bahkan dia berkata, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini saya di bagian yang pertama, kuasa Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dalam satu tema yang mungkin Bapak Ibu Saudara ketika membaca, mendengar tema ini agak mengkerutkan dahi Bapak Ibu Saudara. Karena saya memberikan satu judulnya begini Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus bagian yang pertama, saya beri judul yaitu sulit menjadi saksi. Mungkin dalam Bapak Ibu Saudara dalam hati, loh harusnya kuasa Roh Kudus itu kan bukan sulit menjadi saksi, karena kuasa Roh Kudus itu ada, maka kita tidak sulit menjadi saksi. Tapi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita ikuti apa yang saya sampaikan hari ini dari kebenaran firman Tuhan, supaya ini menjadi satu jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita hari-hari ini. Bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang Kristen khususnya. Nah saya mengajak Bapak Ibu Saudara di dalam peristiwa Pentakosta, Yesus sebelum hari Pentakosta itu ada, sebelum dia terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dikatakan demikian, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang Yesus sampaikan. Setelah dia menyampaikan demikian, maka terangkatlah dia ke surga. Dan 10 hari kemudian di dalam satu perayaan Pentakosta. Jadi Pentakosta itu sebuah perayaan. Mereka orang-orang berkumpul di Yerusalem, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk mereka merayakan Pentakosta yang telah mereka rayakan setiap tahun sebagai hari raya buah bungaran, sebagai hari raya merayakan hulu hasil yang mereka dapat. Mereka berkumpul di Yerusalem dan pada peristiwa Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka di situ dikatakan di ayat itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Nah, ketika Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa itu diterima oleh orang-orang percaya. Makanya mereka dikatakan ketika di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Para rasul berkumpul dan pada saat itu juga mereka menerima Roh Kudus. Dan dikatakan mereka berbahasa yang baru. Mereka dan itu menjadi satu momentum, suatu kegerakan yang luar biasa. Dan kalau kita mendengar Pentakosta, kata Pentakosta yang terbesit dalam pikiran kita secara cepat ialah bahasa roh, bahasa lidah. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat apa dampak, apa yang terjadi di setelah Pentakosta itu sampai hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Ini yang terjadi. Dikatakan demikian, maka bangkitlah Petrus. Ketika mereka telah menerima pencurahan Roh Kudus, mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa secara roh, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dikatakan, hai orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ini Petrus berkata, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Siapa Petrus? Siapa Simon Petrus? Dia seorang murid Yesus yang ketika di hari-hari terakhir Yesus akan diserahkan dan disalibkan, dia menyangkal Yesus. Petrus. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dia menjadi pribadi yang luar biasa dan begitu berani. Karena apa? Ada kuasa. Kuasa itu untuk apa? Untuk dapat dia berani menjadi saksi. Di ayat yang ke-40. Lanjutkan ayat yang ke-40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain, ini masih Rasul Petrus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Rasul Petrus. Kenapa dia begitu berani? Kenapa dia begitu dengan lantangnya bersaksi sedemikian? Bahkan dikatakan ketika dia berkhotbah saat itu, 3.000 jiwa terima Yesus. Percaya kepada Injil Kristus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Ada kuasa sehingga dia berani bersaksi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian, bersaksi itu adalah bercerita. Menceritakan tentang kepada orang lain tentang karya dan Injil Kristus agar semua mereka percaya. Agar orang yang mendengarkan cerita kita menjadi percaya kepada Kristus. Nah, yang membuat orang percaya itu memang kuasa Roh Kudus. Tapi kuasa itu ditaruh dalam hidup orang yang percaya.
Jadi dalam hidup orang percaya ada kuasa yang membuat orang itu berani bersaksi, dan kesaksian itu menjadi membangkitkan orang lain menjadi percaya juga kepada apa yang disaksikan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan yang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun tinggal di dalam kamu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Bukan akan lagi. Peristiwa Pentakosta itu satu kali. Pencurahan Roh Kudus satu kali pada saat Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Satu kali itu saja. Dan Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tidak perlu lagi Tuhan curahkan kuasa Roh Kudusmu, Tuhan curahkan, oh tidak. Karena kuasa itu ada dalam hidup orang percaya. Yang menjadi doa kita selalu di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan tinggal dalam hidup kita ini terus memenuhi kita. Sehingga setiap perkataan kita berkuasa. Setiap apa yang kita sampaikan, kesaksian tentang firman Tuhan menjadikan orang yang mendengarnya menjadi percaya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil contoh Petrus. Karena yang di dalam Kisah Para Rasul ini mengarah pada seorang murid Yesus yang namanya Petrus. Ketika peristiwa Pentakosta itu, ada seorang yang namanya Petrus yang menjadi sebelum Petrus menjadi saksi, dan kesaksiannya itu berkuasa yang membuat orang lain juga menjadi percaya kepada Injil Kristus. Kuasa itu terlebih dahulu mengubah untuk dia menjadi sungguh-sungguh percaya. Petrus ini peragu orangnya. Mudah bimbang, mudah goyah. Makanya dia menyangkal Yesus. Nah, sebelum dia menjadi orang yang berani sedemikian, saya percaya Roh Kudus itu telah lebih dahulu, kuasa itu telah lebih dahulu mengubah hidupnya. Tidak terjadi begitu saja, tidak. Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, di mana ketika Yesus telah bangkit, dia menemui Petrus di tepi danau Galilea. Di situ perjumpaan yang luar biasa. Petrus mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan karena dia berjumpa kembali dengan Yesus yang menerima dia. Dari situ dia mengalami perubahan sampai pada peristiwa Pentakosta, sehingga dia menjadi dia memiliki kuasa di dalam kehidupannya yang mengubah kehidupannya secara bijak. Kalau tidak, maka orang berkata, kalau dia tidak berubah, pribadinya Petrus berubah dahulu, maka orang akan berkata, aduh, kamu itu kan udah menyangkal gurumu, kamu orang yang meragukan tentang gurumu. Sekarang kamu bersaksi. Apa yang kamu saksikan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena Petrus, dia telah berubah. Dia menerima kuasa. Menerima kuasa Roh Kudus itu. Dia menjadi percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang dia sembah, guru yang dia ikuti, Yesus itu memang Tuhan Allah yang hidup, penuh kuasa, juru selamat. Dia percaya. Kuasa itu yang membuat dia percaya terlebih dahulu di dalam hidupnya. Yang mengubah hidupnya. Sehingga dia menjadi pribadi yang begitu berani. Tidak berubah begitu saja. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah realita kehidupan yang sedang dihadapi orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen gak berani bersaksi? Kenapa orang Kristen masih bingung? Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita menerima kuasa. Kuasa yang mana ya?
Sering kita bertanya demikian. Kita mau bersaksi, apa mungkin saya ini bisa bersaksi? Atau mau bersaksi tetapi begini, sulit untuk menjadi saksi. Karena merasa banyak kesalahan-kesalahan. Masih banyak dosa-dosa yang merintangi di dalam kehidupannya. Realita kan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami atau sedang di dalam keadaan demikian? Ini realita. Realita yang sering dihadapi oleh orang-orang Kristen. Nah kalau sudah demikian, bagaimana? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Apakah belum menerima Roh Kudus? Apakah saya ini belum menerima Roh Kudus? Kemudian pertanyaannya seperti ini. Atau saya ini kurang percaya? Sehingga mengambil kesimpulan, ya udah kalau begitu nggak usah bersaksi. Tapi ingat, hidup kita orang percaya itu Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus bersaksi. Itu perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, harus menjadi saksi. Oleh sebab itu bagaimana kita sekarang menghadapi realita yang dalam kehidupan demikian, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara membuat orang memiliki kuasa untuk percaya. Roh Kudus itu membuat orang memiliki kuasa untuk percaya. Seperti di dalam apa yang saya jelaskan tadi. Sebelum orang itu berkuasa di dalam hidupnya, berkuasa menyampaikan kesaksiannya itu berkuasa, maka dia harus di dalam kehidupannya percaya secara pribadi dulu pada apa yang dia percayai. Oleh sebab itu kita harus percaya secara pribadi bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus memang Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Jadi bukan hanya sekedar percaya sebagai yang di mulut. Percaya sebagai aksesoris orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang percaya. Tidak bisa demikian. Kita harus percaya dengan sungguh, maka setiap kesaksian kita akan berkuasa. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang ada dalam hidup kita. Yang saya ambil contohnya adalah Petrus, peragu. Dia belum sungguh-sungguh percaya, dia tidak berani. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia meyakinkan hidupnya, percaya secara pribadi sebelum dia bersaksi. Dia percaya secara pribadi tentang siapa Yesus. Dan orang yang benar-benar percaya itu artinya memiliki iman yang menyelamatkan. Orang yang benar-benar percaya Bapak Ibu Saudara, maka di dalam kehidupannya dia dapat menjadi saksi yang begitu berani seperti Rasul Petrus. Nah, pertanyaan begini. Kuasa ini, semuanya itu, kuasa itu supaya dia dapat sungguh menjadi orang yang percaya. Itu semua diberikan atas dasar kasih karunia saja. Diberikan. Bukan karena baik dulu. Bukan karena kita harus benar dulu. Tetapi kita menerima terlebih dahulu dengan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa itu diterima atas dasar kasih karunia. Karena kita tadi nyadari bahwa untuk kita dapat bersaksi, kita itu perlu kuasa. Nah, kuasa ini diberikan kepada kita secara kasih karunia. Makanya Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang yang percaya. Itu kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana itu bekerja? Saya mau aja Bapak Ibu Saudara membuka dalam Efesus. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Yang menyelamatkan kita itu kasih karunia atau iman? Yang menyelamatkan itu kasih karunia atau iman dari ayat ini?
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu semua pemberian Allah. Nah, Agustinus menanggapi akan ayat ini, dia mengatakan demikian bahwa kasih karunia itu implanted, ditanamkan dalam hidup orang percaya. Ditanamkan. Nah, kalau demikian ditanamkan, artinya maka kasih karunia Tuhan itu, Roh Kudus itu mengerjakan secara otomatis di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi saya lebih setuju kepada apa yang disampaikan oleh Martin Luther, bahwa kasih karunia Roh Kudus itu inputted, dimasukkan, diinputkan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup orang percaya, kasih karunia itu ada di dalam hidup orang percaya, maka orang percaya itu harus dengan sengaja mengkaitkan kasih karunia itu dengan dosa-dosa. Ya, kita setiap saat harus dikaitkan kasih karunia itu dengan dosa-dosa kita. Setiap saat secara berkesinambungan sampai kasih karunia itu membebaskan kita dari dosa kita itu. Bapak Ibu Saudara berpikir keras di sini. Bahwa bagaimana sih supaya kuasa itu bekerja? Itu semua karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu harus dihubungkan setiap saat dengan dosa-dosa kita. Kita manusia itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah luput dari dosa. Benar kita telah ditebus, tetapi ada dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Yang sampai mati manusia itu sulit terbebas. Siapapun kita. Tetapi bagaimana kita di dalam hidup ini supaya kehidupan kita menang atas diri kita sendiri, maka kita harus dengan sengaja setiap hari mengkaitkan kasih karunia itu dengan setiap dosa-dosa kita. Kalau dosa kita, keterikatan kita hari ini, mungkin kita orang yang suka marah, kaitkan kasih karunia Tuhan. Oh, Tuhan itu penuh kemurahan, Dia panjang sabar. Kaitkan itu sampai Bapak Ibu Saudara kemarahan kita itu menjadi terlepas dari kehidupan kita. Dan hanya ruang untuk kasih karunia saja yang menguasai hidup kita. Mungkin kita ini orangnya yang terikat dengan hal-hal duniawi. Kaitkan terus kasih karunia Tuhan itu dengan keterikatan kita. Sampai kasih karunia Tuhan itu mengalahkan segala keduniawian kita. Terus kaitkan itu semua di dalam kehidupan kita. Nah, proses mengkaitkan itu setiap waktu secara intens, secara terus menerus, itulah yang dinamakan iman. Kadang orang kan bingung, iman itu gimana sih? Apa sih iman itu? Saya sudah beriman, iman percaya. Tidak begitu. Iman itu aktif. Bukan hanya menunggu. Dia aktif. Orang beriman mengerjakan sesuatu. Makanya kasih karunia Tuhan itu, Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita, terus pertemukan setiap hari dengan setiap dosa-dosa kita. Apa yang meleset dari kehendak Allah dalam hidup kita, terus pertemukan itu semuanya setiap hari. Sampai itu satu persatu menyingkir dari kehidupan kita. Dan di dalam hidup kita, di dalam ruang hati kita, semuanya boleh terisi oleh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata demikian di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa kata Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan
gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi di sini Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatan itu. Aktif kan? Mengerjakan keselamatan itu. Dikerjakan dengan takut dan gentar. Kemudian dikatakan di situ, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya bersama-sama. Yaitu kuasa Roh Kudus itu. Mari kerjakan bersama-sama. Lakukan segala sesuatu dengan tidak. Lakukan aktif. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi saksi, supaya kesaksian kita ini berkuasa, maka di dalam hidup kita dulu kuasa itu bekerja untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh percaya dengan iman. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia di dalam hidup kita harus terus hubungkan dengan segala dosa-dosa kita supaya kasih karunia itu terus setiap waktu menyingkirkan dosa-dosa itu, itulah iman. Itu yang dimaksud dengan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara menerima kuasa bukan secara otomatis. Kita menjadi saksi yang spektakuler. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, waktu peristiwa Pentakosta itu kan murid-murid begitu mereka menerima kuasa Roh Kudus sehingga mereka berbahasa roh, bahasa lidah, bahasa-bahasa yang ada di tengah-tengah dunia. Banyak orang menjadi percaya pada saat itu. Itu momentum pada saat itu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita mulai kesaksian hidup kita. Yang kecil ini, bagian-bagian hidup kita. Setiap hari kita harus dihadarkan akan kasih karunia Tuhan. Dan dengan sengaja mengkaitkan itu dengan segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka jiwa kita akan memiliki ruang untuk kuasa itu bekerja di dalam kita. Kita dapat menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita menyampaikan kesaksian, menjadi saksi. Mari biarkanlah kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Untuk apa? Membuat kita sungguh-sungguh percaya secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita percaya secara pribadi, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka segala kehidupan kita, segala dosa-dosa kita mulai disingkirkan. Kelemahan-kelemahan kita mulai disingkirkan. Di situ kita mulai menjadi saksi bagi banyak orang di sekitar kita. Dan ketika kita mulai bersaksi, itu ada kuasa. Ada kuasa. Kita menyampaikan kebenaran. Orang lain, oh iya, ada kok dalam hidup orang itu. Apa yang dia sampaikan ada kok. Disitulah berkuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus berkata demikian. Aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang saya katakan tadi. Sebagai contoh, Petrus. Dia sebelum dia menjadi begitu luar biasa, dia bersaksi. Kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya, bagi hidupnya secara pribadi. Sehingga dia menjadi percaya sungguh kepada Yesus.
percaya sungguh pada Yesus. Ini perlu kuasa. Ketika dia percaya sungguh kepada Yesus secara pribadi, maka dia dapat menjadi saksi. Dia yakin apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Dan itu berkuasa. Dan ketika dia menyampaikan kepada orang lain, orang-orang itu bertobat. Terima Yesus. Dan ketika dia sampaikan itu, dia pun surga bersuka cita. Oh, saudara, dia tidak ditolak. Orang lain terima Yesus, surga bersuka cita, dia tidak ditolak. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hidup kita, kuasa itu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara dapat menjadi saksi tentang Injil Kristus, membuat orang lain untuk percaya kepada Yesus. Sebelum itu terjadi, supaya kesaksian kita itu berkuasa, mari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, percaya kita dengan Tuhan itu harus dibangun dulu terlebih dahulu. Dengan demikian apa yang kita sampaikan, kesaksian kita pasti berkuasa, pasti berkuasa. Biarlah di hari ini kita datang bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu hari ini mengajar setiap kami. Di awalnya kami mungkin menjadi orang-orang yang sulit untuk menjadi saksi. Karena banyak hal-hal yang dosa-dosa kesalahan yang menghalangi kami, yang merintangi kami. Tapi hari ini kami diberi satu jalan dari kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus membangun iman percaya yang sungguh di dalam hidup kami. Ketika itu ada dalam hidup kami, maka ketika kami bersaksi ada kuasa di dalamnya untuk orang juga menjadi percaya kepada Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, Kau sudah taruh kuasa itu dalam hidup kami. Kau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Di akhir zaman ini kami dipercaya oleh Tuhan satu tugas yang mulia, yaitu menjadi saksi. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus mulai perjamuan kudus. Kami mengingat kasih karunia Tuhan yang Tuhan melimpahkan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah ketika kami makan roti, minum anggur, lambang persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami sungguh ingat begitu baiknya Tuhan bagi kami. Begitu mulianya Tuhan bagi kami. Begitu percayanya Tuhan menaruh tugas yang mulia itu pada kami. Kami berterima kasih buat segala-galanya. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami. Dan biarlah kami ketika makan roti, minum anggur bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami juga bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dan biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua orang yang percaya bersama berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempersilahkan kepala keluarga untuk melayani keluarga yang ada di rumah masing-masing dalam perjamuan kudus. Mari sambil kita melayani satu dengan yang lain, kita datang kepada Tuhan. Kita mau ingat kasih Tuhan yang besar. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada
kita. Ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus hari ini, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan terhadap darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya memberikan waktu sejenak kepada kita semua untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita mendengar perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Makan dan jadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan kembali kebenaran firman Tuhan berkata,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersama-sama mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita hari ini dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Kita mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kasih Yesus, kami mau beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang begitu baik dalam hidup kami, yang telah menyertai kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Di dalam sepanjang ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami yang di tempat ini, kami yang ada dalam keluarga kami masing-masing, kami percaya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia dan kota-kota yang ada menghadapi COVID-19 sampai hari ini. Kami tetap percaya Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong kami melewati badai apapun. Tuhan selalu ada bersama-sama kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa Tuhan untuk semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, hidup pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, hidup nikah, pendidikan anak-anak, kesehatan mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, ketika mereka melakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti menyertai bahkan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa. Tuhan, kami merindukan untuk kami umat-Mu berhimpun bersama-sama di dalam rumah Tuhan, dalam memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam rumah Tuhan di hari-hari ke depan. Tapi kami percaya semua ada dalam rencana dan kehendak-Mu yang terbaik. Biarlah semuanya Tuhan kami hanya memandang kepada kasih kemurahan Tuhan saja. Kami percaya kota kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami datang kepadamu Tuhan untuk kami menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang indah dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati semua jemaat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.